Ini dia Samsung Galaxy Z Fold 6. Akhirnya resmi juga di Indonesia setelah unpack 2 mingguan lalu ya di Paris. Dan artinya saya udah pakai HP ini kurang lebih itu dia 14 hari bahkan lebih saat video ini tayang. Jadi langsung aja, ini dia review dari pengalaman pakai saya selama kurang lebih 2 minggu sama smartphone baru Samsung. Jadi di Galaxy Z Fold 6 ini tema dari Samsung sebenarnya masih sama, yaitu penyempurnaan. Ngerapihin dan meningkatkan bagian-bagian yang Samsung anggap penting dari seri foldable mereka. Yang cukup gede saya lihat tuh ada dua, yaitu di bagian desain dan juga AI. Kita mulai dari desainnya dulu deh. Ya, ini cukup jelas perubahannya si Galaxy Z Fold 6 kalau kita compare sama Galaxy Z Fold 5. Untuk yang ini saya suka karena dengan desain yang lebih kotak dan finishing matte yang hampir merata di seluruh bodi perangkat, bener-bener bikin smartphone ini tuh punya aura elegan yang nggak ada sebelumnya. Kesan serius sama profesionalnya itu juga nambah banget karena secara posisi kan memang seri Galaxy Fold itu kan menyasar segmen profesional yang butuh perangkat bagus ya, sekaligus representatif dari segi tampilan. Mau dipakein casing aja, saya tuh kayak ngerasa sayang banget karena ya desainnya bagus gitu, keren, enak juga dipegang. Tapi daripada kenapa-napa ya udah kan pada ujungnya tetap dipakein casing. Tapi intinya dari segi desain Samsung sama sekali nggak miss di handphone ini. Habis itu, selain dari segi visual perangkat yang udah bagus, build quality-nya ini juga mantep banget dan nggak perlu diragukan sama sekali karena ini adalah foldable dengan build quality terbaik yang pernah saya coba. Bodinya itu kokoh banget, solid, pasti pegang beneran berasa mantep. Dan kalau saya komparasi gitu, nggak usah dengan foldable kompetitor, sama Z Fold 5 aja ini udah naik level gitu, beda banget rasanya. Z Fold 6 juga dia hadir dengan ukuran bodi yang lebih tipis dan lebih ringan dibandingkan Z Fold sebelumnya, yang semakin menunjukkan emang ada peningkatan di bagian sini. Sertifikasi juga bagus, ya nggak perlu khawatir, dia udah IP48, IP48. Kalau ada yang masih bilang, wah kok cuma IP48 HP harga segitu, itu artinya kalian mainnya kurang jauh gitu, karena IP48 itu adalah sertifikasi tertinggi yang ada di foldable saat ini. Let's say kita compare ke foldable-nya Vivo, ya dia masih IPX8 ya. Jadi tidak ada perlindungan dari debu karena simbolnya X tapi ada air yang 8. Terus untuk Oppo Find N3 ini lebih rada lagi karena dia masih IPX4. Jadi proteksi Samsung ini udah paling bagus untuk foldable saat ini. Jadi jangan ada yang bilang IP48 gitu, ada yang IP53 lebih tinggi. No. Nggak gitu cara lihat ya. Habis itu kita lanjut ke bagian hinge atau angsle. Nah ini juga di-upgrade. Bukan itu perangkatnya itu berasa lebih mantep ya. Enak banget gitu. Habis itu untuk angsle-nya juga lebih kuat saat nahan lipatan. Jadi misalnya handphonenya saya buka agak dengan angle seperti ini gitu, dia lebih bisa nahan supaya langsung nggak kebuka. Sedangkan kalau misalnya saya coba di foldable lain, itu belum ada yang sesolid ini di bagian angsle. Jadi dari segi build quality, kekokohan perangkat, Z Fold 6 udah bagus dan juara banget. Oh ya, ngomongin soal hinge juga nih, kita tentu sekalian aja ngebahas tentang lipatan di bagian layar alias keris. Ini salah satu topik favorit kalau kita ngebahas handphone lipat. Bang, ada lipatan di layar nggak? Ada kerisnya nggak? Gitu segala macam. Pasti ada pertanyaan kayak gitu. Yang ini masih ada dan kelihatan gitu. Masih, namun kalau saya bandingkan sama Z Fold 5 tahun lalu yang sama-sama dalam kondisi seperti ini ya baru pakai 2 minggu sebulan, ya sebenarnya ini lebih baik sedikit dibandingkan yang tahun lalu. Kalau mau dibandingkan sama merek lain, Samsung mungkin bukan yang paling smooth dalam kondisi baru. Tapi dalam setahun terakhir ini juga saya belajar dan semakin yakin alasan kenapa handphone lipat kalau dalam kondisi baru, apapun mereknya, pas di dalam kotak selalu dalam kondisi terbuka. Nggak pernah ada handphone lipat dijual di dalam kotak, pas kita buka dia dalam kondisi kelipat begini. Nggak ada, pasti kondisinya kebuka. Karena itu untuk menghindari lipatan. Makanya walaupun dalam kondisi fresh, handphone merek lain, foldable lain itu kelihatan lebih mulus, bebas kris. Tapi setelah pemakaian lambat laun gitu ya, udah banyak dilipat buka tutup, nanti bakal muncul juga bekas lipatannya. Ini udah ada contohnya. Di sini saya ada kayak Oppo Find N3. Dia umurnya sudah sedikit lagi, setahun ya, nggak lama lagi. Ini udah sering buka tutup segala macam, dan dulu waktu pertama kali punya dia smooth banget, tapi sekarang bisa lihat dia sudah ada bekas-bekas lipatan. Jadi layar udah nggak langsung smooth lurus lagi. Sedangkan Samsung, di sini saya pakai Z Fold 5 aja. Dari hari pertama sampai sekarang ya bentuknya gitu-gitu aja karena dari awal sudah ada garis lipatannya. Jadi bukan yang smooth karena kebanyakan lipat ya jadi bekas.
Emang dari sana udah seperti ini dan sepertinya kalau saya lihat di Samsung Galaxy Z Fold 6 kejadiannya sih bakal seperti itu. Jadi dari awal emang sudah ada case kita bisa lihat, tapi ya ini tidak akan merubah bentuknya setelah pemakaian dalam jangka waktu yang lebih lama. Oke, cukup deh ya kayak kita ngebahas soal desain. Sekarang kita beralih ke bagian specs-nya aja ya langsung. Di sini sebenarnya nggak banyak yang perlu diomongin karena ya sebenarnya sama gitu, namanya juga spek-spek flagship dari seri Galaxy Fold. Kita mulai dari ukuran layar dulu deh, alias cover screen yang di luar. Ini Samsung masih bertahan dengan ukuran 6,3 inch Dynamic AMOLED 2X 120Hz. Ukurannya cukup, kualitas dari visual juga sudah bagus untuk melakukan banyak hal yang mungkin tidak membutuhkan layar lebih besar. Contoh buat scrolling timeline, buat aplikasi banking, bisa buat pesan ojek online. Ya kebayang lah semestinya kayak gimana aktivitas yang nggak butuh layar yang terlalu besar. Dipakai nonton juga masih enak dengan mode setengah lipat kayak gini, apalagi kan hinge-nya bagus ya, solid, jadi nggak bakal nutup, so tetap serbaguna layar dari bagian luar. Terus kita pindah ke bagian dalam, ini 7,6 inch, lebih lega untuk aktivitas yang butuh layar lebih besar, buat email, buat yang pengen main game, buat nonton, ngedit foto, ngedit video, sebenarnya lebih puas. Layar ini juga masih support dengan S Pen pastinya untuk seri yang Fold ya, S Pen-nya nggak bisa seri Galaxy Ultra gitu, harus yang S Pen Fold. Dan saya cobain di sini pakai S Pen dari Galaxy Z Fold 5. Ya masih oke banget, masih lancar. Tapi untuk bagian casing ya so pasti dia harus pakai casing yang baru karena kan desain perangkatnya beda sama Galaxy Z Fold sebelumnya. Untuk performa layar utama buat saya sih udah bagus, dia nggak ada masalah sama sekali dari segi visual. Kris di layar juga menurut saya sudah sama sekali tidak mengganggu, mungkin karena saya sudah terbiasa aja ngelihatnya. Kalaupun ada satu poin yang saya masih tidak terlalu suka dari bagian layar ini adalah in-display kamera aja sih. Sebenarnya oke lah dari segi estetika karena dia bisa ngasih kesan layar yang full seperti sekarang, nggak ada tompel kameranya, bener-bener tersamarkan gitu untuk bagian kameranya. Cuma saya juga ngelihat dari segi pengembangan teknologi kayak mentok kayak nggak kemana-mana gitu. Dari Galaxy Z Fold 3 kan udah ada nih si in-display kamera, sampai sekarang ya gitu-gitu aja, belum bisa untuk foto yang bagus dan memang kayak dibuat untuk video call aja, sedangkan untuk fungsional buat bikin foto atau konten video dengan mode lipat begini ya kualitasnya ya begitu-gitu aja. Habis itu untuk specs bagian dalam nih, kita lanjut untuk bagian chipset udah pasti standar flagship. Ya sekarang dia pakai Snapdragon 8 Gen 3, kapasitas penyimpanan dan RAM juga udah cukup besar. Secara performa pemakaian udah pasti lancar dan cepet ya, sesuai untuk sebuah handphone lipat yang tujuannya pada macam-macam aktivitas dengan macam-macam intensitas. Dari mulai multitasking seamless khas Samsung sampai main game ini udah enak. Selain itu dengan chipset yang kencang, pasti performa AI yang ada di smartphone ini jadinya juga lebih optimize. Testingnya di sini saya nggak akan terlalu banyak karena memang orang yang beli Z Fold kayaknya bukan beli handphone ini buat gaming, tapi nggak apa, kita tes aja buat tahu performanya. Kayak saya main Honkai Star Rail, setting tinggi, oke tidak masalah. Main Wuthering Waves masih bisa. Zenless Zen Zero juga masih oke dengan settingan yang cukup tinggi seperti sekarang. Untuk performa cooling dia juga lebih bagus dibandingkan Z Fold yang sebelumnya, karena Z Fold 6 ini kan punya vapor chamber yang lebih besar. Anget sih tetap ada, tapi kalau saya bandingkan sama Z Fold 5 yang sebelumnya, cepet-cepet panasnya itu yang lama lebih cepat panas, yang ini agak butuh lebih banyak waktu dan suhunya lebih rendah. Habis itu kalau kita ngomongin kenyamanan dari segi experience dari handphone Samsung sudah pasti ditambah sama One UI ya, ini masih menjadi software paling matang untuk foldable smartphone. Experience pemakaiannya jadi sangat bagus, dia smooth dan masih menjadi salah satu nilai jual dari smartphone ini. Belum lagi kalau ditambah sama AI ya. Cuma sebelum saya bahas soal AI, untuk nutup bahasan soal experience performance, sekalipun HP ini enak dipakai, cukup disayangkan ada satu bagian yang tidak atau belum disentuh sama Samsung. Bisa ketebak apa? Ini sebenarnya bagiannya krusial banget, yaitu baterainya. Z Fold 6 ini masih belum ditambah dari 4400 mAh. Screen on time oke lah, saya maksimal bisa dapat sekitar 5-6 jam. Kalau dipakai santai seharian oke ya untuk intensitas yang tidak terlalu tinggi, tapi kalau udah intensif, banyak foto, banyak video, atau saya mungkin main game, sore atau jam-jam habis maghrib itu dia udah harus ketemu colokan lagi. Ini dengan catatan handphonenya itu full charge atau kita pakai dari jam 7 pagi. Jadi kalau udah sore habis intensif ya dia bakal mesti dicolok lagi. Nah, nggak nambahnya baterai ini sebenarnya cukup jadi pertanyaan saya pribadi sih, kenapa Samsung nggak bergerak gitu di bagian ini, padahal 4400 mAh itu udah dari Fold 3. Sebagai user lama Samsung dan sebagai orang yang emang juga suka produknya Samsung, menurut saya Z Fold 6 ini adalah seri terakhir yang bisa begini.
Z Fold 7 atau Z Fold apapun selanjutnya harus naik karena selain emang dibutuhkan gitu dari segi pemakaian, namanya juga handphone produktivitas masa baterainya kecil gitu. Jadi semoga banget nih di seri selanjutnya dipertimbangkan sama Samsung untuk naikin kapasitas baterai dan juga dukungan dari chargernya. AI. Nah, ini dia emang jadi bagian yang sangat kelihatan dikedepankan Samsung di seri handphone flagship mereka, paling enggak mulai di 2024 sekarang ya. Sebelumnya di Januari kemarin ada Galaxy S24 series, sekarang di flip sama Fold terbaru. Galaxy AI kembali dikedepankan dengan nambahin fitur baru. Yang esensial, yang penting-penting ada, yang bersifat fun itu juga nggak kelewatan. Ada cukup banyak kalau kita lihat dari list yang dikasih Samsung, tapi saya akan coba bahas yang menurut saya cukup besar dan bisa jadi highlight aja. Jadi nggak semua fitur AI bakal saya bahas di video kali ini. Oke, untuk fitur AI yang menarik pertama itu adalah Live Translate Call. Ya kalau sebelumnya fitur ini kan cuma bisa digunakan untuk telepon seluler, sekarang udah bisa dipakai di aplikasi third party seperti misalnya WhatsApp. Jadi kalau ini diaktifin, tampilan menu di handphone kita bakal jadi seperti ini dan di awal percakapan, di awal telepon, lawan bicara kita akan dikasih tahu kalau fitur Galaxy AI itu lagi aktif untuk ngebantu menerjemahkan telepon. Konnichiwa. Galaxy AI によりこの通話を通訳して自動文字起こししています。Untuk lawan bicara pun ini bagusnya nggak harus pakai handphone Samsung sama sekali, pakai yang lain pun dia tetap bisa. Kemudian kita nyambung ke interpreternya Samsung. Di seri baru ini nambah fitur supaya kita bisa menampilkan layar untuk lawan bicara buat memaksimalkan form factor handphone setengah lipat kayak begini. Cakep banget ya, jadi misalnya kita buat ngomong gitu bisa orangnya lihat di sini, kita ngomong di bagian sini. Terus ada juga listening mode untuk dapetin transkrip sekaligus terjemahan. Tinggal aktifin terus biarin fitur bekerja. Ini saya sempat coba waktu di acara Unpack kemarin, kebetulan lagi ada acara panel gitu yang ngomongin AI. Saya cobain dan dia bekerja dengan baik seperti gambar sekarang. Emang ini masih belum sempurna, masih ada miss-missnya juga khususnya dari segi aksen ya, karena waktu itu ada yang pakai English American, ada yang Englishnya British, ada yang Englishnya aksen Asia gitu ya, jadi emang beda-beda, jadi daya tangkapnya emang beda. Emang ini yang namanya AI kan baru akan lebih pintar kalau sering kita gunakan, dia akan terus belajar supaya nanti bisa disempurnakan. Tapi untuk ya step awal sebenarnya sudah cukup oke lah. Habis itu ada juga fitur Composer sebagai pengembangan dari writing style yang sebelumnya udah ada. Composer ini itu bisa dipakai untuk ngarang kalimat. Entah dia buat bikin email, buat balas chat, bikin caption, bikin alasan, macam-macam deh pokoknya. Sangat berguna dan ngebantu bagi mereka yang emang nggak bisa nyusun kata-kata pada situasi tertentu. Saya pun udah coba beberapa kali gitu dengan macam-macam konteks dan hasilnya sebenarnya oke loh. Meskipun ya tetap perlu kita edit biar nggak terlalu robotik, nggak terlalu kaku, biar ada sentuhan personalnya. Cuma buat garis besar gitu, buat referensi udah mantep banget. Terus kita sekarang geser ke fitur yang lebih fun. Ini ada beberapa sih. Yang pertama ada yang namanya Drawing Assist atau ya ada juga ini Sketch to Image. Ada beberapa cara untuk nge-trigger fungsi ini dengan hasil dan proses yang sedikit berbeda. Untuk cara yang paling basic itu kita bisa lewat Edge Panel. Jadi kita swipe ke dalam, nanti ada tulisan yang AI seperti ini, bisa kita klik dan kita tinggal gambar aja. Di sini untuk sekarang opsi pennya terbatas, cuma ada satu, kita nggak bisa ganti jenis, nggak bisa ganti warna, sehingga emang hasilnya itu basic banget. Gambar yang bisa kita bikin di sini itu sangat-sangat standar. Kalaupun kita pengen yang lebih advance, itu kita bisa buka lewat Samsung Notes. Pilihan jenis pen lebih banyak, bisa diatur tebal tipis, bisa pilih warna dan segala macam. Setelah gambarnya jadi, tinggal kita pilih logo Galaxy AI, pilih Sketch to Image, lingkarin gambar yang pengen di-convert sama AI, dan udah kita tinggal pilih maunya jadinya seperti apa. Nah, karena di sini pilihan brushnya itu lebih banyak, bisa diatur, maka hasilnya pun otomatis juga lebih oke dibandingkan cara yang sebelumnya. Nah, satu lagi, ini masih namanya Sketch to Image juga, tapi kali ini untuk ngedit foto. Ini udah pernah saya demoin, saya posting di IG Reels, Instagram Reels, dimana kita sebagai user bisa menambahkan sesuatu di foto yang sebelumnya tidak ada. Contoh, di sini waktu saya pergi Unpack kemarin sama ada si Malvin, Besindotech, saya minta dia, lu coba duduk situ, terus tangannya bikin seakan-akan ada anjing di depan lo. Nah, kemudian saya foto, setelah saya lihat gambarnya, saya coba sketch to image, gambar anjing asal-asalan kayak gini, dan jadi. Ini udah
Sebagian banyak bilang kayak Adobe Firefly ya pindah ke handphone, tapi emang ya begini, kayak begini hasilnya. Belum perfect, tapi sebagai langkah awal ini wow sekali. Gak cuma nambah, kalau kita lihat lebih teliti lagi, tangannya Melvin sama sepatunya itu juga beberapa ikut keganti-ganti sama AI ya, untuk menyesuaikan sama gambarnya. Ini fitur yang cukup mind-blowing sesungguhnya, karena sky is the limit gitu. Bener-bener selama kita punya imajinasi, ini bisa dicoba dengan macam-macam hasil. Untuk kekurangan yang utama menurut saya di sini belum ada prompt aja sih, belum ada text box untuk ngasih deskripsi kita lagi gambar apa. Jadi untuk sementara kita kayak masih main tebak-tebakan sama si AI. Mungkin kedepannya kalau Samsung bisa nambahin fungsi prompt atau ya paling nggak kita bisa ngasih konteks gambar itu apa supaya si AI bisa mempersempit ya pencarian atau hasil dari mereka. Hasilnya menurut saya bakal bisa lebih gila lagi dari yang ada sekarang. Sisanya untuk edit foto yaitu ada Portrait Studio untuk generate gambar seperti ini, ada live effect juga, habis itu untuk eraser dan generative fill juga tentunya masih ada. Ya, kurang lebih begitu sih beberapa fitur AI yang sudah saya coba di Galaxy Z Fold 6 ini. Saya bisa bilang memang semakin banyak, semakin fungsional, dan semakin memisahkan Samsung dengan smartphone Android kompetitor, apalagi untuk seri Fold seperti ini. Di merek lain, mereka punya fitur AI berapa? 3, 5 gitu udah menjadi highlight. Maka nggak salah kalau Samsung pede banget untuk menjadikan AI sebagai nilai jual perangkat mereka, karena di sini tuh banyak banget. Bahkan kalau saya hitung itu sampai ada 14 fitur baru yang dikasih di Galaxy Z Fold 6. Ya, sekarang kita masuk lagi ke satu bagian yang juga penting dan banyak diomongin sebelum unpack sampai setelah unpack pun, yaitu kameranya. Ini adalah satu bagian yang awalnya saya sangat mengharapkan dapat peningkatan signifikan dari versi tahun lalu. Cuman ternyata kayak Samsung belum pengen utak-ngatik di bagian ini. Konfigurasi di bagian belakang dia masih pakai triple camera dengan lensa utama ada lensa ultra wide dan telephoto 3x. Untuk dilihat-lihat dari segi specs ini sebenarnya mirip sekali dengan Galaxy S24 Plus ya. Jadi sebenarnya kalau dibilang specs yang nggak bagus, nggak tepat juga karena Galaxy S24 Plus ya bagus-bagus aja kameranya. Habis itu untuk kamera in display yang tadi udah sempat saya singgung dia 4 megapiksel saja, mari kita lupakan. Sedangkan kamera di cover screen itu 10 megapiksel. Mode foto sama aja, nggak ada yang berubah dibanding Samsung flagship lainnya, tapi oke karena nggak ada yang kurang, bagus. Habis itu untuk hasil fotonya gimana dengan setup seperti ini? Ternyata ya masih bagus gitu, namun menurut saya memang tidak yang spesial. Tidak spesial dalam artian dia masih belum ada di level yang sama dengan Galaxy S24 Ultra. Dalam kondisi pencahayaan yang terang, hasilnya masih bagus dan memuaskan sekali ya kalau kita foto lewat lensa utama. Nggak ada komplain baik dari segi warna, udah cakep, dari segi detail ya, kayak sekarang bisa lihat detail makanan, detail baju saya di sini, saya coba ngambil detail di tas, dan tentunya detail muka ini masih dapat dengan baik. Untuk dynamic range ini juga bagus sekali dan bikin foto-foto jadi kelihatan oke pada macam-macam situasi. Lensa ultra wide-nya bagus dalam artian dia nggak terlalu jomplang sama lensa utama, secara hasil bisa diandalkan untuk foto yang lebih lebar. Namun kalau kita ngomongin detail dan segala macam ya sudah pasti kalah gitu dibandingin sama lensa utama. Terus untuk lensa tele jaraknya emang nggak jauh, dia cuma bisa optical 3 kali aja, 3x. Kalau preferensi pribadi saya sih sebenarnya masih berharap Samsung bisa masang kamera versi ultra gitu di handphone foldable mereka supaya kita bisa dapetin tele yang lebih bagus dengan handphone foldable. Tapi kalau buat orang yang emang pakai handphonenya nggak ngerasa butuh-butuh amat gitu tele yang jauh-jauh, apa yang didapetin di kamera Z Fold 6 saya yakin sebenarnya udah sangat mencukupi. Warnanya bagus, detailnya pun juga nggak bisa dibilang jelek. Abis itu kita lanjut ke bagian performa low light. Ternyata Z Fold 6 nggak bisa diremehin juga. Masih tetap bisa diandalkan untuk dapetin foto yang berkualitas baik. Detailnya memang terlihat menurun, lebih soft juga. Shutter speed udah pasti sedikit melambat untuk foto yang lebih terang, sehingga tidak disarankan untuk difoto low light pada objek atau subjek yang bergerak.
Oke, sekarang kita nyobain untuk rekaman video pakai Galaxy Z Fold 6 yang katanya punya kamera dengan engine baru. Entah buat video juga ikutan atau enggak. Tapi kita coba aja nih dynamic range-nya. Kalau sana kayak susah ya karena tuh terik banget. Matahari di situ. Jadi kita balik aja ke sini yang lebih masuk akal. Audio bisa didengar atau enggak? Jelas atau enggaknya ini jaraknya emang lumayan kayak semeter ada nggak sih mas? Ya. Semeter ya, ini kira lebih. Dynamic range di belakang. Pas saya muter-muter, autofokusnya bisa dilihat kayak gimana. Terus mungkin ada bokehnya juga ya dari lensanya segala macam. Menurut kalian gimana? Oke atau enggak? Silahkan tulis pendapatnya di kolom komentar di bawah. Ini sebenarnya sambil kita ngetes video dari kamera utamanya si Galaxy Z Fold 6 yang ternyata tetap asik untuk dipakai nge-vlog. Apalagi kalau kita pasangkan dengan Galaxy Ring yang sangat fungsional, nggak cuma buat tracking tapi enak juga buat nge-trigger kamera. Itu sangat-sangat memudahkan ya, jadi enak banget. Kamera juga bagus, masih sesuai ekspektasi tuh. Lihat aja dynamic range ya, mantep banget gitu di belakang. Oke, kayaknya cukup ya untuk sampelnya. Sekarang kita balik dulu nanti ke tempat-tempat lain. Nah, sekarang kita pindah ke situasi lainnya. Saya pindah dulu ke Jakarta sebentar untuk sampel video kamera depan atau yang di cover screen dari Galaxy Z Fold 6. Seperti sekarang bisa dilihat hasilnya seperti ini ya. Oke atau enggaknya silahkan dikomentarin aja. Dynamic range warna ya. Abis ini kita pindah ke Paris lagi. Oke, jadi untuk sampel video low light dari Z Fold 6 ini pakai 4K 30 yang UHD 30 fps. Kondisinya malam hari dengan pencahayaan lampu-lampu di sekitar sungai yang tidak terlalu terang-terang banget, tapi tetap oke sebenarnya untuk ngambil video. Audio bisa didengar, dia lagi lumayan banyak angin ya, jadi mungkin apakah blubuk-blubuk atau enggak, pastinya sih enggak ya, hasilnya bagus-bagus aja. Langitnya terang ya pak di belakang. Ya langitnya bisa lihat nih dalam kondisi malam seperti itu. Hasilnya muka saya juga seperti apa. Kalau misalnya diganti ke lensa ultra wide, ya sebenarnya bisa-bisa aja, cuman memang tidak terlalu direkomendasikan ya, karena memang setidaknya noise-nya lumayan banget, apalagi ini lewat jembatan. Jadi mendingan pakai 1x saja kayak sekarang, pastinya sih nggak terlalu masalah. Oke, jadi kurang lebih begitu untuk sampel video dari Z Fold 6. Habis ini kita cobain pakai kamera depannya deh ya sekalian biar tahu hasilnya kayak gimana. Oke, jadi sekarang ini pakai kamera depan, gelap banget, ya gelap banget. Mendingan pakai kamera utama, jadi kita switch aja lah pakai kamera utama mendingan deh daripada pakai yang kamera depan dalam kondisi seperti sekarang. Nah begini maksud saya gitu, daripada kita pakai kamera depan yang kayak tadi, mendingan pakai kamera utama mode seperti sekarang gitu, masih kelihatan hasilnya. Kalau yang kayak tadi mah bubar, kagak kelihatan apa-apa ya. Sekarang juga gak kelihatan sih, gelap ya, tapi lampunya paling nggak masih kelihatan gitu di belakang tuh kelihatan bagus kalau pakai mode seperti ini gitu. Jadi ya gitulah, saya sukanya kalau handphone flip kayak gini itu versatile banget ya untuk pakai video kamera utama, karena kita bisa lihat previewnya di bagian bawah kayak sekarang dan bisa dapat hasilnya dengan proper banget gitu. Cakep ya. Oke, kayaknya segitu dulu untuk sampel videonya. Makasih banyak sampai habis, dan kita balik lagi ke kesimpulan dari pembahasan headphone. Kesimpulannya, ya di Galaxy Z Fold 6 ini Samsung naik level dengan caranya sendiri. Ya secara build quality dia super keren dan premium sekali. Software, AI juga sangat advance untuk sebuah smartphone lipat saat ini. Speknya tinggi, performance bagus, namun tetap ada bagian yang saya harap perlu diperhatikan lebih lanjut ya, dan bisa ditingkatkan sama Samsung di kedepannya, yaitu baterai. Dia masih stuck di 4400 mAh, serta sistem kamera yang masih di bawah S-series varian Ultra ya. Itu doang sih yang saya harapin kalau misalnya ada Fold selanjutnya. Semoga baterai bisa lebih gede, chargingnya lebih cepat, dan kamera yang lebih oke lagi. Karena ya ini kan bisa dibilang Z Fold series itu adalah varian kasat tertinggi ya Samsung lah, handphone paling top-topnya Samsung. Jadi harusnya sih tidak ada compromise lah dari segi handphonenya sendiri gitu sih menurut saya. Tapi tetap ini handphone yang recommended banget buat yang nggak butuh tele-telean jauh, ya nggak bakal kecewa sama hasil foto dari handphone ini. Itu dia untuk review kali ini. Semoga membantu bagi yang sedang mencari referensi dari
handphone baru ya Samsung. Up next nanti bakal ada Z Flip 6 juga dalam beberapa waktu ke depan, masih saya coba-cobain. Jadi stay tune aja, subscribe dulu supaya nggak ketinggalan video berikutnya. Putra Reza pamit, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Dan seperti biasa, have a nice day.